Budaya? Oh, ini dari Kubu Budaya ya, dari Pak Pemajang ya? Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator dalam acara sharing best practice ya, pengelolaan kebijakan publik ya, dengan peraturan Bupati Kuburaya nomor 25 tahun 2020 tentang pelaksanaan kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan coronavirus disease 2019 di Kabupaten Kuburaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, outline yang saya akan sampaikan yang pertama latar belakang, implementasi, dampak dari peraturan Bupati, kemudian evaluasi, dokumentasi coronavirus disease 2019 di Kabupaten Kuburaya. Dengan adanya pergub ini, tentunya di Kabupaten Kuburaya sejak tanggal 28 April 2020 ada 4 kasus ya. Kemudian 2008 itu tanggal 28 April 2020 ada 1 kasus. Jadi mulai tahun 2020 ya, penyebaran COVID-19 yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu di Indonesia termasuk di Kabupaten Kuburaya. Yang perlu diantisipasi dampaknya terhadap masyarakat, maka perlu dilakukan percepatan dan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 yang pembiayaan ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini yang sangat penting ya di Kabupaten Kuburaya. Dampaknya terhadap pemerintah daerah ya, peran pemerintah daerah membentuk Satgas COVID-19 tingkat kabupaten, kemudian menetapkan 3 perpu dan 5 SK dan 15 surat edaran terkait tentang upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Kemudian penyesuaian berbagai strategi dan kebijakan terkait percepatan dan penurunan kasus COVID-19. Kemudian selanjutnya meningkatkan sinergi antar pusat dan provinsi dan daerah. Ini peran pemerintah daerah. Kemudian peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya melakukan pemantauan dan analisa kasus di lapangan. Kemudian melakukan penilaian risiko di wilayah zona risiko. Kemudian berkoordinasi dengan Pasienkes dalam upaya dan pencegahan penanganan COVID-19. Membangun dan memperkuat jejaring kerja surveillance dengan lintas program dan sektor terkait. Melaporkan kasus 1 kali 24 jam secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian peran rumah sakit ya tentunya sangat berarti di Kabupaten Kuburaya, walaupun Kabupaten Kuburaya ini kabupaten yang termuda ya di Kalimantan Barat. Tentunya rumah sakit baru diresmikan tanggal 6 Januari 2020. Tentunya ini melakukan pemeriksaan rapid test dan pengambilan swab PCR ke pengunjung Pasienkes di semua tempat. Kemudian melakukan perawatan pasien COVID walaupun rumah sakit genap 1 tahun lebih. Saat kasus itu memang cukup tinggi di Kabupaten Kuburaya, kami mendesain rumah sakit ini untuk melakukan perawatan yang berhubungan dengan COVID-19. Kemudian melaporkan kasus 1 kali per jam secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Kemudian peran Puskesmas ya tentunya ini sangat berperan. Kami di Kabupaten Kuburaya ada 2 Puskesmas, 10 Puskesmas perawatan dan 10 Puskesmas perawatan. Kemudian melakukan komunikasi dan penyampaian informasi terkait upaya pencegahan penanganan COVID-19 pada masyarakat. Kemudian melakukan surveillance aktif, pemantauan kontak erat dan kasus konfirmasi COVID-19 di lapangan. Melakukan pemeriksaan rapid test dan pengambilan swab PCR. Melaporkan kasus 1 kali 24 jam secara berjenjang ke Dinas Kabupaten. Kemudian dari peraturan Bupati nomor 25 tahun 2020 tentunya ada dampak ya dari aspek kesehatan. Yang lagi pada saat itu memang kesulitan ya sarana prasarana yang ada di Kabupaten Kuburaya, mungkin bukan hanya Kabupaten Kuburaya, tentunya kabupaten lain juga mengalami hambatan tentang sarana prasarana terutama APD yang ada di masing-masing daerah.
Kemudian selanjutnya perlindungan bagi tenaga kesehatan, terutama penyediaan alat pelindung diri. Ya, memang pada saat itu memang sulit untuk mendapatkan, kalaupun ada sangat mahal sekali. Kalau sekarang sih agak murah. Kemudian tersedianya rumah sakit rujukan Kabupaten COVID-19 dan shelter karantina di tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Jadi Kabupaten Bogor Raya ada 118 desa, 9 kecamatan, ada 128 puskesdes, ada 72 pustu. Ini diaktifkan ya dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Jadi shelter karantina ini mulai dari tingkat desa sampai kecamatan dan kabupaten. Itu sangat berjenjang ya, apalagi kasus-kasus itu pada saat itu cukup meningkat. Kalau semua dirujuk ke rumah sakit, tentunya ini memang mengalami hambatan untuk perawatan lebih lanjut. Di tempat karantina tentunya di desa dilengkapi ya tenaga medis, kemudian tempat tidur ya, kemudian APD, kemudian oksigen yang ada di masing-masing desa, 114 desa. Kemudian pelayanan gratis bagi seluruh masyarakat ya yang tidak memiliki jaminan kesehatan karena kontak erat terkonfirmasi COVID-19, mulai dari pemeriksaan hingga perawatan puskesmas hingga rumah sakit rujukan. Pada saat itu memang BPJS tidak menanggung ya untuk rumah sakit penderita COVID-19. Tapi di Kabupaten Bogor Raya sejak tanggal 1 April 2019 dengan Pergub nomor 8, pelayanan dengan KTP Bogor Raya sudah gratis. Alhamdulillah sampai saat ini gratis. Kemudian pemeriksaan gratis bagi seluruh masyarakat untuk swab antigen yang setiap hari kerja, kalau itu diperlukan, mobil ini tetap aktif dan mobile di tempat. Kemudian tersedianya insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Kemudian evaluasi kebijakan, tentunya Pak Bupati sebagai Ketua Satgas di Kabupaten Bogor Raya, tentunya evaluasi ini terutama berkenaan dengan masalah anggaran ya, anggaran di Kabupaten Bogor Raya penanganan COVID ini tercepat ya, se-Kalimantan. Se-Kalimantan cepat bukan hanya Kalimantan Barat, tetapi se-Kalimantan. Ini prinsip Pak Bupati ini Pumbakol. Jadi semua SKPD itu memang harus bekerja untuk penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Bogor Raya. Evaluasi ini kebijakan terus dilakukan terkait upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 berdasarkan perkembangan data kasus epidemiologi yang ada. Tentunya dengan adanya evaluasi ini terlaksananya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang terkonfirmasi atau kontak erat COVID-19. Yang tadi saya sampaikan, kalau sekarang memang BPJS sudah menanggung semua pelayanan yang berhubungan dengan terkonfirmasi COVID. Tetapi sebelum regulasi dari BPJS itu ada, Kabupaten Bogor Raya sudah menggratiskan ya di rumah sakit maupun di puskesmas perawatan. Kemudian dengan adanya evaluasi kebijakan, terlaksananya penguatan testing, tracing dan treatment ini terus dilakukan ya, baik di fasilitas ya umum maupun kasus, tetap memang ini harus dilakukan. Kemudian terlaksananya penerapan batasan kegiatan masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu berdasarkan zona risiko. Ini yang sudah kita lakukan, alhamdulillah di Kabupaten Bogor Raya untuk angka kasus pada hari ini, tanggal ini ya ada 10 kasus terkonfirmasi, 2 di isolasi mandiri, 10 masih dirawat rumah sakit. Kemudian terlindungi tenaga kesehatan dan masyarakat akibat COVID-19. Jadi dengan adanya selalu evaluasi dan kebijakan Bapak Bupati, ya prokes tetap harus dijalankan untuk menekan kasus yang ada di Kabupaten Bogor Raya, kemudian meningkatkan cakupan imunisasi yang ada di Kabupaten Bogor Raya. Ini slogan Pak Bupati, ayo bersama gelorakan semangat vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bogor Raya. Slide lanjut.
Vaksinku melindungimu, vaksinmu melindungiku. Aku, kamu, kita saling menjaga dari bahaya COVID-19. Salam menanjak kebahagiaan dan imunitas dari Kubu Raya untuk Indonesia. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah daerah termuda ya ternyata di Kalimantan Barat. Dengan usia rumah sakit juga yang relatif muda, baru Januari 2020 dibentuk ya Pak ya, tapi sudah memang karena situasi dan kondisi ya, dengan sumber daya yang ada, dengan inovasi tentunya dari pimpinan, ini bisa diberdayakan untuk menangani COVID-19. Terima kasih Pak Marijan.